Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Jumpa lagi Mas ini di Lokaganapedia, persembahan dari Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu. Iya. Untuk yang kedua kalinya Mas ini di tahun 2023, Ya. Lokaganapedia membahas tentang PPDB. Nah, ini kaitan Mas, bentar. Ini kita perkenalan dulu Oh, lagi. iya, ini. Ya. sampai lupa ini saking Berjumpa semangatnya. lagi dengan saya, temannya Anang Megantara sebagai operator. Nah, saya temannya Mas Setio Marwanto sebagai staf ahli kehumasan Oh, ya. khususnya ya, Ya. di SMA Negeri 1 Sedayu. Ya, kali ini kita akan membahas apa, Mas? Info seputar ASPD tahun 2023 dan terus mengulik pentingnya SPD pada PPDB DIY tahun 2023 beserta jadwal pelaksanaannya. Nah, ini mungkin bagi yang luar DIY, Mas ya. Yang ingin sekolah di DIY itu harus tahu ini, Mas, tentang ASPD. Ataupun siswa-siswa yang di dalam DIY juga itu, Mas. Bahwa ASPD itu tidak hanya sekedar tes saja, Mas, tapi bisa digunakan untuk PPDB SMP ataupun SMA ya, Mas ya. Yang SD itu untuk SMP, ASPD SMP untuk SMA itu, Mas. Soalnya kebanyakan pada belum sadar itu, Mas, orang tua, wali murid sama siswa sendiri bahwa itu penting untuk mendaftar Sebenarnya sekolah gitu, Mas, untuk pendaftaran di jenjang berikutnya gitu ya, Mas. Iya. Nah, sebelum berbicara lebih jauh, kita apa itu ASPD itu apa? ASPD ya, Mas ya. Kali ini kita mengambil sumber dari websitenya Dikpora DIY, Mas ya, ini, Mas ya, yaitu https://dikpora.jogjaprof.go.id, Mas. Menurut Dikpora, apa itu ASPD? ASPD itu adalah asesmen atau penilaian standarisasi pendidikan daerah. Adalah salah satu instrumen pengukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan akademis peserta didik pada tingkat akhir jenjang SD atau madrasah ibtidaiyah sederajat dan SMP atau madrasah sanawiyah sederajat, Mas. Begitu. Iya. Supaya kan karena sekarang itu nggak ada ujian nasional ya, Mas ya. Ini supaya untuk mengukur, Mas, tingkat kemampuan kompetensi siswa DIY itu pada tingkat mana gitu loh, Mas. Itu sebagai pengganti ujian nasional, Mas. Tapi ini bukan menentukan ujian kelulusan, Mas. Jadi kelulusan tidak bergantung pada ASPD. Cuma ini nanti pengaruhnya pada digunakan untuk mendaftar gitu, Mas. Iya. Gitu. Nah, terus fungsinya apa, Mas? Fungsi dari ASPD tersebut? Fungsi ASPD ya, Mas ya. Iya. Nah, ini, Mas, menurut Dikpora, ASPD itu dipergunakan oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta DIY melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikpora DIY untuk memperoleh data sekunder. Data kedua ya, Mas ya, data sekunder itu sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan di wilayah DIY sekaligus mengukur kemampuan minimal individu siswa secara akademis dalam hal literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains, Mas, gitu. Iya. Seperti yang saya katakan tadi loh, Mas. Itu untuk mengukur, Mas, sebagai kalau dulu itu mengukurnya pakai ujian nasional ya, Mas ya. Iya, Karena ujian nasional nggak ada, DIY itu ini, Mas, menginspirasi untuk ASPD ini, Mas. Untuk mengukur. Tapi ini bukan menentukan kelulusan ini, Mas. Nggak menentukan kelulusan, cuma untuk sangat berperan untuk mendaftar, cuman, Mas, itu berguna untuk mendaftar ke jenjang selanjutnya. Dan ini update ya, Mas ya, literasi, Mas, sekarang itu pendidikan itu literasi yang ditekankan, makanya ini ada keterangannya literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains gitu, Mas, gitu. Besok soalnya banyak kan tentang literasi, tentang bacaan itu, Mas. Seperti kayak mendaftar kuliah itu, Mas, SNBT itu ujiannya juga literasi itu, Mas, soalnya begitu. Nah, selanjutnya nih, Mas, kenapa nilai SPD itu dipergunakan? Nah, tadi sempat disinggung ya, Mas? Iya. Nah, ini jawaban dari Dikpora, Mas. Kenapa nilai SPD dipergunakan? Yaitu untuk melihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang terstandar daerah
Jadi ini cuma untuk DIY Mas ya. Iya. Mungkin daerah lain ada istilah tersendiri Mas itu Mas. Ini hanya ASPD, ini yang kami bahas ini hanya untuk provinsi DIY Mas ya. Provinsi DIY. Itu terstandar daerah pada literasi membaca, kedua literasi numerik atau angka, dan literasi sains yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Itu ya, karena goalnya nanti SMA itu mau kuliah itu harus literasi, maka yang sebelum SMA itu juga itu Mas, literasi Mas yang ditekankan itu sekarang itu. Begitu Mas. Nah, terus sifatnya gimana nih Mas? ASPD itu diwajibkan atau bagaimana ini Mas? Nah, ini jawabannya dari Dikpora DIY, Dinas Pendidikan dan Olahraga. Apakah ASPD diwajibkan? ASPD bersifat pilihan setiap individu siswa. Pilihan Mas. Pilihan. Iya. Ketidakikutsertaan siswa dalam ASPD tidak mempengaruhi kelulusan Mas. Nah, ini Tetapi gitu Mas. ini catatan ya. Nggak ikut itu juga nggak apa-apa Mas, nggak ngaruh kelulusan. Tapi besok jika melanjutkan ke jenjang kedepannya, ini nilai ASPD itu yang digunakan ini Mas dalam nilai komposisi Mas. Iya, menjadi salah satu komponen dalam perhitungan nilai gabungan dengan bobot 55%. Wow, kan berarti paling besar itu Mas kayaknya Mas ya. Dari 50% ini Mas. Lebih dari 50 berarti itu kan nilai dominan Mas yang digunakan sebagai salah satu alat seleksi pada penerimaan peserta didik baru PPDB tahun pelajaran 2023-2024. Nah, sebagai bocoran aja Mas, Ya, kalau apa ini bocorannya? PPDB ya Mas ya, kita flashback atau melihat tahun kemarin itu nilai yang apa saja sih nilai yang digunakan untuk seleksi itu Mas? Yang pertama ini Mas ya, ASPD ini Mas, bobot yang paling besar Mas. Yang kedua, apalagi Mas? Nilai raport. Nilai raport. Nilai raport dari kalau kemarin semester 1 sampai semester berapa Mas? 5 ya Mas ya? 5 Iya. Mas. Nanti jadi nilai raport itu ada nilainya Mas nanti besok pada saat itu sebagai salah satu alat seleksi juga nilai-nilai raport. Jadi besok para kawan-kawan ini SMP Mas ya atau SD itu menginput Mas besok itu. Menginput nilai rapotnya beserta nanti menyeken Mas, menyeken raport itu Mas sebagai tanda bukti. Selain itu juga memasukkan nilai satu-satu itu Mas, nilai-nilai gitu. Kalau gambarannya yang kemarin Mas ya, PPDB kemarin. Yang kedua komponen kan yang komponen pertama itu adalah nilai ASPD, komponen kedua itu adalah raport, komponen ketiga adalah akreditasi sekolah asal Mas. Itu ada nilainya. Biasanya kan 0 sampai 100 ya Mas ya. Yang A itu 90 sampai 100 itu A gitu Mas ya, dulu Mas. Tapi rata-rata sekarang sudah pada A gitu ya. Iya, tapi A-nya itu levelnya berapa gitu loh Mas. Nanti ya dihitungnya itu Masnya yang angkanya Mas, bukan A-nya itu Mas. Nilainya misalnya SMP mana itu 91, ada yang 95 gitu loh Mas. Gitu Mas. Lalu yang terakhir apa Mas? Komponen prestasi. Nah, bagi adik-adik atau kawan-kawan yang punya prestasi itu silahkan, atau yang besok atau yang kemarin-kemarin dapat prestasi itu bisa digunakan Mas besok ketika mendaftar ke jenjang selanjutnya Mas. Kemarin yang kita bahas di episode pertama itu yang dipakai itu kalau dari pemerintah pusat itu ketentuannya berarti paling yang dianggap itu 3 tahun sebelumnya sampai 6 bulan sebelum tahun pelaksanaan ya Mas ya, prestasi yang dipakai itu. Jadi 3 tahun sebelumnya sampai 6 bulan sebelum tahun pendaftaran itu Mas ya. Bulan pendaftaran itu Juli Mas ya. Nah itu berarti kalau 6 bulan itu Desember itu Mas ya. Sebelum Desember, kalau sehabis Desember itu nggak bisa Mas. Sama misalnya SMP itu ya kelas 1 SMP itu Mas, yang SD nggak bisa digunakan untuk mendaftar SMA gitu Mas, kalau yang SMP ya Mas ya. Gitu. Nah untuk selanjutnya nih Mas. Oh itu tadi bocoran ya Mas ya, itu Mas ya. Bisa. Selanjutnya Mas. Selanjutnya ini tentang ASPD nih.
dengan ikut ASPD, apakah sudah ikut PPDB Mas ini? Nah, jawabannya tidak, Mas. Tidak. Ah, ASPD kan tadi kan disebutkan sebagai salah satu cuma satu ya, Mas ya. Iya. penilaian dalam PPDB. Penilaian cuma satu faktor, padahal ada banyak faktor. Nah, nanti silahkan kawan-kawan atau Bapak Ibu wali murid mengikuti PPDB sesuai SOP yang berlaku. Nah, berhubung ini belum ada pengumuman ya Mas ya, yang PPDB secara resmi baru hanya sebatas pengumuman ASPD Mas. Itu nanti silahkan Bapak Ibu atau kawan-kawan itu mengakses webnya dikpora.jogjaproof.go.id Mas. Iya. Harus selalu update di sana Mas. Gitu. Atau di sekolah masing-masing yang mau dituju itu Mas. Itu dicek websitenya atau Mas. Ya, kami selalu menyediakan ya Mas. Iya, dari kalau SMA Negeri kalau 1 SMA Negeri 1 Sedayu selalu ready Mas itu Mas selalu ya. ready. Apalagi YouTube Lokagana ya Mas ya. YouTube Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu, nanti websitenya juga website sekolah SMA N1 Sedayu. Nanti kami selalu update di sana ada menu PPDB 2023. Silahkan Anda akses itu. Iya, 24 jam ya Mas ya. 24 jam insya Allah itu Mas. Itu. Adminnya kelihatannya 24 jam. Iya, insya Allah ya doakan ya. Kami juga sebagai admin ini banyak admin ini membantu kawan-kawan. Semoga bermanfaat itu Mas ya. Informasi dari kami. Gitu. Nah, selanjutnya ini tentang pelaksanaan SPD itu kapan ya Mas? Untuk yang jenjang mungkin dari jenjang SD, SMP gitu. Nah, ASPD itu dilaksanakan untuk jenjang SD dan SMP ya Mas ya. SD itu nanti digunakan untuk mendaftar SMP, yang ASPD SMP digunakan untuk Mendaftar SMA. SMA. Nah, ini dia Mas. Jadwal dari Dikpora DIY Mas ya, dikpora.jogjaproof.go.id. Ini berdasarkan kalender akademik ya Mas? Ya, yang siswa DIY ini sesuai dengan kami mengambilnya dari kalender pendidikan DIY tahun 2000 tahun ajaran 2022 sampai 2023 ya Mas ya. Itu yang dikeluarkan oleh Dikpora juga itu Mas, Dikpora DIY. Nah, menurut kalender ini ASPD SD sekolah dasar itu dimulai tanggal 22 sampai 24 Mei 2023 dengan ASPD susulannya. Jika ada yang sakit atau apa itu bisa melakukan ASPD susulan tanggal 29 sampai 30 Mei 2023. Sedangkan untuk SMP itu lebih awal lagi Mas. Lebih awal lagi. Iya, untuk siswa DIY Mas ya. Itu tanggal 15 sampai 19 Mei 2023. Dengan ASPD susulannya tanggal 22 sampai 23 Mei 2023 gitu Mas. Oh iya. Terus ini kalau yang siswa luar DIY bagaimana? Nah, siswa luar DIY yang kakaknya di luar ataupun sekolahnya dari luar itu Mas, itu mendaftar dulu ya Mas ya. Bedanya kalau siswa DIY itu sudah karena sudah data-datanya sudah ada di Dikpora itu Mas ya. Iya. Itu nggak perlu mendaftar Mas, cuma nanti pelaksanaannya langsung dikoordinir oleh sekolah masing-masing itu loh Mas. Gitu. Nah, untuk siswa luar DIY itu harus mendaftar dulu karena datanya itu nggak ada di Dikpora DIY gitu Mas ya. Harus mendaftar dulu dan nanti memilih lokasi ASPD. Jadi nanti ada lokasi-lokasi tertentu yang digunakan untuk ASPD bagi luar DIY. Itu dilaksanakan 15 pendaftarannya sama pemilihannya itu 15 sampai 22 Mei 2023 secara online ya Mas ya. Online, jadi bisa di rumah itu Mas, nggak perlu datang ke DIY itu Mas. Pada web aspd.jogjacbt.web.id aspd.jogjacbt.web.id Mas ya. Iya. Di sana untuk saat ini kayaknya belum begitu ready itu Mas, ASPD webnya. Iya, belum begitu ready. Mungkin nanti tanggal 15 itu Mas, tanggal 15. Silahkan kawan-kawan maupun Bapak Ibu bagi yang luar DIY untuk kalau bisa di bookmark gitu Mas, di HP atau di laptop itu Mas. Di pengingat gitu ya? Pengingat, kalau bisa ada ikon di depan itu Mas, di desktop itu loh Mas. Biar kalau buka laptop itu sudah ada simbol itu loh Mas. Tinggal klik gitu ya Mas ya. Iya. Nah,
Pelaksanaan SPD luar DIY itu dilaksanakan pada tanggal 30 sama 31 dan ya Mas ya. Dan Berarti 2 hari Mas 2 ya. hari ini. 30 dan 31 Mei atau hari Selasa dan Rabu Mas. Gitu. Dan pengumumannya nanti seminggu kemudian hari Kamis 8 Juni 2023. Nah, biasanya nanti pendaftarannya itu semua ya Mas ya, PPDB itu habis ini Mas. 8 Juni itu Mas. Biasanya nunggu ini dari luar DIY itu loh Mas. Gitu Mas. Oh iya, dan apa ya Mas ya? Apa? Ya ini harus diperhatikan ya Mas ya. Diperhatikan betul. Soalnya terutama yang dari dalam DIY itu Mas. Itu Jangan sampai terlewat gitu ya. ya harus dipersiapkan dengan betul, belajar sungguh-sungguh Mas, seperti kayak ujian nasional gitu loh Mas. Anggap saja ini seperti ujian nasional. Anggap saja seperti ujian nasional, Walaupun nggak ada kelulusan gitu ya. bukan menentukan kelulusan Mas ya. Menentukan kelulusan. Itu harus sadar itu Mas. Soalnya kemarin dari pengalaman kemarin itu pada belum sadar itu Mas, yang itu kata adminnya itu, admin SMA Negeri 1 Sedayu itu masih bertanya-tanya itu SPD itu yang mana toh? Mana pada tanya itu loh Mas, peserta didik itu. Berarti kan masih pada belum sadar itu Mas, berarti Mas ya. Gitu. Harus kita sadari mumpung ini masih 1 bulan ya Mas ya. 1 bulan lagi. Untuk SD 1 bulan, kalau yang SMP ya setengah bulan ya Mas ya, 15 harian ya Mas ya ini Mas ya. Iya. Ya masih 1 bulanan lah. Masih ada waktu. Masih ada waktu untuk persiapan belajar itu Mas ya. Monggo Bapak Ibu wali murid bisa menyemangati Peserta didiknya. peserta didik atau putra-putrinya untuk belajar dengan sungguh-sungguh untuk menyiapkan SPD ini Mas. Itu catatan dari saya aja Mas itu Mas. Iya. Soalnya sayang ini 55% 55% ya. ya. Iya. Lalu apa lagi Mas? Lalu tadi yang masih di luar DIY, untuk jadwalnya gimana Mas? Jadwal SPD siswa luar DIY Mas ya? Iya. Tadi kan ada 2 hari, mungkin Iya, ini yang 1 khusus hari. luar DIY Mas ya. Kalau yang dalam DIY Belum ada. itu Mas nanti disampaikan oleh sekolah masing-masing itu Mas. Disampaikan oleh sekolah masing-masing. Pelaksanaannya itu di jadwalnya apa saja nanti sudah diumumkan di sekolah masing-masing itu Mas nanti. Dan ini kami hanya untuk siswa luar DIY Mas ya. Iya. Siswa luar DIY. Siswa luar DIY itu SPD-nya kan tadi 2 hari Mas ya. Iya. 30 Mei sama 31. Yang 30 Mei itu jam 8 sampai jam 10 ada 2 sesi Mas masing-masing tiap harinya. Jam 8 sampai jam 10 itu tentang literasi membaca bahasa Indonesia. Lalu jeda 30 menit. Selanjutnya 10.30 sampai 12.30 literasi numerik Mas. Angka. Angka, iya. Untuk hari Rabunya itu 2 sesi juga tanggal 31 Mei 2023. Pukul 8 sampai pukul 10 itu tentang literasi membaca bahasa Inggris. Lalu sesi kedua adalah jeda 30 menit, lalu mulai 10.30 sampai 12.30, 2 jam masing-masing itu tentang yang Rabu tentang literasi sains Mas. Ya bisa apa ya, yang penting IPA itu Mas ya kayaknya Mas ya. Ada fisika, ada biologi, ada kimia itu Mas. Dan ini catatannya Mas, SPD dilaksanakan berbasis komputer Mas, dengan mode semi online di lokasi yang ditentukan. Jadi pelaksanaannya itu harus datang ke lokasi Mas. Lokasi. Tidak bisa diakses di rumah gitu. Tidak bisa. Kalau pendaftarannya tadi bisa. Bisa. Tapi kalau Dari rumah. Kalau pelaksanaannya harus datang ke Jogja. Tapi nanti pelaksanaannya itu disediakan komputer nanti Mas di sana Mas. Iya. Mengerjakannya CBT. Online. Datang ke lokasi tapi mengerjakannya menggunakan komputer lah gitu Mas. Online gitu Mas ya. Maksudnya semi online itu kayak gitu. Berbasis komputer di lokasi yang ditentukan. Nah, lokasinya nanti menunggu itu Mas. Webnya dibuka. Webnya mulai resmi dibuka tanggal 15 itu Mas. Webnya SPD tadi Mas. SPD.jogja web itu loh Mas tadi. Jogja CBT. Jogja CBT web ID. Mungkin itu, bisa ditampilkan Mas seperti apa webnya? Oke. Tampilan Nah, seperti ini depannya. Mas. Oh, iya. Seperti ini. Ini adalah web aspd.jogjacbt.web.id Mas. Nah, itu ada username dan password. Ya. Harus registrasi terlebih dahulu ya Mas. Ini untuk
Ini tuh untuk ini Mas. Kalau yang ini untuk dalam DI ini Mas. Oh, untuk dalam DI. Karena tadi pelaksanaannya kan lebih dulu ya Mas ya. Iya. Ini. Nanti untuk siswa luar DI ini Mas di bawahnya login ini loh Mas. Ini bisa diklik nanti Mas. Bisa diklik nanti. Ini yang khusus luar DI Mas. Ya. Di bawah login. Diperhatikan Iya, lebih ini detail belum lagi ya. belum apa? Belum ready. Belum ready Mas. Nanti launchingnya tanggal 15 yang khusus yang ini Mas ya. Yang peserta didik luar DI ini Mas ya. Ini nanti syarat-syaratnya apa, lalu alur-alurnya apa saja. Itu menunggu tanggal 15 itu Mas. Menunggu tanggal 15. Kalau kawan-kawan atau Bapak Ibu wali murid ingin mengetahui yang tahun kemarin, tampilan yang tahun kemarin SPD webnya itu bisa lihat di link, kami sediakan link di atas ini Mas ya. Iya, di sebelah kanan pojok atas. atas kanan ini atau di deskripsi Mas ya. Deskripsi sudah kami Iya, nanti. tahun kemarin kami sudah jabarkan itu Mas. Tampilan webnya kayak gini, lalu syaratnya apa saja nanti yang dipersiapkan, yang di apa ya, upload itu Mas, scan-scanannya itu. Nanti beratnya berapa, muatannya berapa kilobyte ya, itu nanti bentuknya apa, PDF atau apa itu nanti ada di situ. Lalu ada alurnya Mas, alurnya misalnya mendaftar itu masukkan register itu memasukkan apa, NISN atau apa, itu nanti lanjutnya gimana itu. Kalau yang tahun kemarin silahkan Bapak Ibu dapat akses itu Iya, sebagai gambaran. sebagai gambaran aja supaya besok nggak bingung, oh kayak gimana toh. Nah itu bisa lihat di siaran kami tahun sebelumnya itu Mas. Tahun kemarin ya Mas ya. Mungkin dokumennya hampir sama ya Mas, dokumen-dokumen yang dipersiapkan. Iya, semoga sama Mas. Semoga sama. Tapi kalau tesnya kayaknya beda Mas. Sekarang lebih ke literasi Mas. Kalau yang kemarin itu masih kayak matematika, bahasa Indonesia gitu loh Mas. Iya. Belum literasi. Baru tahun ini literasi itu Mas. Kayak SNBT, berarti kayak mendaftar kuliah itu Mas soalnya itu kayaknya. Cuma nanti bobotnya kan nggak terlalu tinggi-tinggi Mas. Gitu. Dan webnya ini bisa juga diakses dari website ini Mas, Dikpora Mas. Nanti di dikpora.jogjaprof.go.id itu ada menu ASPD. Nanti kalau diklik kayak gini Mas tampilannya juga. Link gitu ya. Link ya. Tapi ini juga langsung bisa dicari di, langsung ketik aja aspd.jogjacbd.web.id itu juga langsung muncul. Nanti Bapak Ibu juga kalau ngetik di Google itu ASPD Jogja gitu langsung di atas sendiri itu Mas. Begitu, gampang mudah. Gampang, paling mudah. Iya. Begitu Mas. Iya, kelihatannya sudah komplit ya Mas yang disampaikan mengenai informasi tentang SPD berkaitan dengan PPDB DI tahun 2023. Ada tambahan lagi Mas yang perlu disampaikan? Selalu pantau website dari Dikpora Mas, DIY, atau website SMA Mas, Negeri 1 Sedayu. Iya. Itu kami meneruskan informasi dari Dikpora Mas. sman1sedayu.sch.id itu, atau di IG-nya SMA. Nanti Silahkan ikuti. Iya, follow. Dan juga ini Mas, Lokagana TV ini Mas, YouTube Lokagana TV dari Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu juga akan selalu mengupdate. Jadi silahkan subscribe ya Mas ya. Iya, jangan lupa Dan jangan lupa Mas, subscribe, like, bunyikan lonceng. Supaya nanti ada notifikasi di HP Bapak Ibu maupun kawan-kawan itu Mas ya. Iya. Begitu Mas. Iya. Kita nanti akan muncul lagi Mas Ya di episode selanjutnya jika ada dengan pembahasan info-info terbaru ya Mas ya. terbaru mengenai PPDB mungkin ya Mas untuk kedepannya. Iya. Nanti kalau ada yang tanya-tanya bisa di bawah sini Mas ya. Ya di kolom komentar silahkan tanya. Nanti akan admin YouTube akan dibantu oleh admin untuk jawabannya. Jawabannya nanti kami arahkan, kami bantu Mas. Ya gitu. Ya semoga bermanfaat Mas ini. Ya amin. Kita undur diri Mas ya. Ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah ucap. Gitu ya Mas ya. Iya. Kami undur diri. Saya temannya Mas Anang Megantara. Saya temannya Mas Setio Marwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.